hidup kita semata-mata memang oleh karena anugerah Tuhan. Kita yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan yang dapat kita banggakan. Sebesar apapun kemampuan kita, secakap dan sepandai apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semuanya tidak ada artinya tanpa kasih Kristus yang mampu menyelamatkan hidup kita. Saya undang seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pegang erat tanganku. Jangan pernah Engkau lepaskan dari genggaman tangan-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ada satu
kuasa yang membawa hidup kami ke dalam kelepasan dari setiap persoalan yang melilit hidup kami. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memberi kemenangan dahsyat di tengah-tengah umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman, pengajaran salib yang memberi kekuatan, pengajaran salib yang terus menyelamatkan kami. Pengurapan Rohmu mengerjakan kami masing-masing pribadi. Firman-Mu nyata di tengah-tengah kami. Oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan, hamba menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh mendapat kemurahan dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Kami juga menyapa rekan-rekan sidang jemaat yang di tempat masing-masing yang tidak bisa hadir di dalam ruangan ini. Kiranya kasih Tuhan berlimpah-limpah di tengah-tengah kita. Selamat datang Mr. Yi yang saat ini bersama-sama beribadah di tengah-tengah kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya kemuliaan hadirat Tuhan dari hari ke hari akan membawa hidup kita, pasti membawa hidup kita dalam kemuliaan sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara, masih di dalam rangkaian kebangkitan Tuhan, kita akan belajar memahami tempat tersembunyi, sunyi. Ada kebangkitan, ada kemuliaan. Tersembunyi dan sunyi, bangkit kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa Paskah itu memberikan suatu pelajaran, membeberkan satu rangkaian kemuliaan, bahwa manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan diskenario oleh kerajaan Allah untuk manusia kembali pada ciptaan yang segambar dengan Tuhan, ciptaan yang penuh kemuliaan. Oleh sebab itu, lewat rangkaian peristiwa demi peristiwa yang saat itu dikerjakan langsung, diperagakan langsung oleh Yesus Kristus, membuka pikiran umat Tuhan, membuka jiwa umat Tuhan, membuka hati umat Tuhan untuk mengerti. Saya katakan tersembunyi dan sunyi, bangkit kemuliaan. Saudara tahu apa itu tersembunyi? Kata tersembunyi itu mengandung arti dirahasiakan. Kata tersembunyi itu mengandung arti tertutup. Kata tersembunyi itu mengandung arti terselip. Saudara mencari sesuatu yang terselip itu kadang membuat capek, sulit dicari, dirahasiakan, tertutup, terselip.
tersembunyi. Apa itu sunyi? Sunyi itu menunjukkan sesuatu situasi yang kosong, yang sepi, kondisi yang hening, yang lengang, tanpa suara. Bahkan bisa juga tanpa cahaya. Sunyi, kosong, hampa, sepi, hening, lengang, tanpa aktivitas. Pernahkah saudara merasakan sunyi? Sunyinya hati, sunyinya jiwa, sunyinya pikiran, akal budi, sunyinya badan. Ketika itu kita mengerti, sehingga kita pilah-pilahkan. Seringkali manusia menjadi bingung, tetapi tidak tahu ini kenapa kok seperti ini. Di tempat yang tersembunyi terdapat kesunyian, terdapat kehampaan, lengang, hening, tanpa suara. Seakan hidup ini betul-betul tanpa sapaan, sunyi, tersembunyi, sunyi, bangkit. Apa itu bangkit? Bangkit itu bangun dari posisi tidur, bangun lalu berdiri, itu bangkit. Terus kembali, bangkit itu kembali, pulih atau timbul, atau kalau untuk penyakit kambuh, penyakitnya kambuh, penyakitnya bangkit kembali, atau amarahnya bangkit kembali, muncul. Bagaimana tanpa tersembunyi, sunyi, tapi bangkit kemuliaan. Kita akan pahami lewat rahasia rangkaian adegan Paskah. Jadi kalau bicara kebangkitan, tubuh kemuliaan, itu tidak bisa dipisahkan dengan kematian. Kalau bicara kematian, maka tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Apa itu mulia? Tersembunyi, sunyi, bangkit, kemuliaan. Mulia itu sesuatu yang tinggi, kedudukan, pangkat, martabat, kehormatan. Jadi kemuliaan itu mengandung pemahaman sesuatu yang mulia, yang luhur, yang penuh keagungan, penuh kehormatan, terpuji. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Dari tempat yang tersembunyi, sunyi, dari sana muncul, bangkit, satu kemuliaan, satu kehormatan, satu pengagungan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi ketika kita memahami rahasia Paskah, sesuatu yang mungkin tidak bisa saudara pikir, tidak bisa saudara akal, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau saudara menjalani, sekalipun itu taman Getsemane, apa itu kesunyian? Yang disebut, yang dimaksud sunyi, tersembunyi. Poin yang pertama adalah taman Getsemane. Apa itu taman Getsemane? Tempat yang sunyi, tempat yang sepi, di mana Yesus belajar taat, menyerahkan hidupnya demi
ketaatannya kepada Bapa demi menebus dosa manusia. Tawaran terakhir atas hidupnya kepada Bapa di Taman Getsemani. Sekiranya mungkin, ambil cawan ini daripada, tetapi bukan kehendak, tetapi biarlah kehendak Bapa. Doa di tempat yang tersembunyi, doa di tempat yang sunyi, itu menghantar hidupnya, menghantar ketaatannya demi keselamatan banyak orang. Saudara jangan menganggap remeh, jangan menganggap sia-sia, jangan menganggap sesuatu yang ringan ketika saudara sedang melakukan ibadah, sembah, doa. Tidak banyak orang tahu. Di sana terjadi kesunyian. Di sana yang ada hanya tempat tersembunyi, tertutup. Bagaimana di dalam situasi yang tertutup, tersembunyi, saudara bisa meredam hati, meredam jiwa, meredam akal, meredam kekuatan fisik untuk takluk pada logos. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sekalipun di tengah-tengah hiruk pikuknya persoalan, suasana hatimu bisa sunyi, bisa tenang. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Itu peperangan. Kita mau mendengar suara daging kita atau mendengar suara Bapa. Itu hanya bisa saudara dengar ketika saudara berada pada situasi yang sunyi. Suara Bapa yang lembut itu bisa saudara tangkap ketika saudara berada di tempat yang tidak ada aktivitas. Lengah. Tempat yang tersembunyi yang kedua adalah kuburnya Yesus. Bagaimana selain berserah, di kubur itu termeterai dengan batu, tertutup dengan batu, tersembunyi dan sangat tersembunyi dari segala makhluk. Bahkan orang mau nengok saja ketika tidak diizinkan untuk meterai kubur itu dibuka, maka tidak akan bisa ketemu dengan tubuh Kristus. Saudara, mari kita belajar bagaimana Yesus menyelesaikan, menyempurnakan karya penyelamatan itu untuk membebaskan tawanan-tawanan, untuk mengalahkan maut. Di mana? Di kubur, di alam maut. Di Taman Getsemani, Yesus berjuang melawan suara dagingnya. Sekiranya mungkin, ambil cawan ini daripada. Mungkin banyak doa, banyak pertanyaan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup? Mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa ini terjadi dalam keluargaku?
sedang penuh tanda tanya begitu, masuklah ke taman Getsemani. Saudara lagi berperang melawan dagingmu sendiri, melawan akalmu sendiri, melawan jiwamu sendiri, melawan hatimu sendiri yang bergejolak menolak salib itu. Ketika saudara belum menyelesaikan proses kematian, saudara jangan berdoa untuk kebangkitan. Tanpa saudara minta kebangkitan, ketika tahapan demi tahapan itu sudah saudara selesaikan, otomatis kemuliaan itu datang. Kemuliaan itu muncul dari dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ikuti prosesnya, jalani prosesnya, nikmati prosesnya itu. Yang pedih, yang perih, yang menyesakkan. Dia sudah memberi contoh dengan detail, dengan sempurna, bagaimana menyelesaikan peperangan itu. Sampai dia masuk ke alam maut, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menghancurkan maut, dibuat takluk di bawah kakinya. Itu diselesaikan ketika dimakam, dikubur. Saudara, seringkali saudara belum sampai kubur, saudara belum sampai Getsemani, sudah teriak-teriak minta bangkit. Tidak ada rumus begitu. Diajak ke taman Getsemani, diajak berdoa, diajak menyembah, mendekat kepada Bapa. Dia sang skenario, sang sutradara agung itu tanya sama dia, aku harus bicara apa? Gerakmu seperti apa? Ucap katamu seperti apa? Mikirmu seperti apa? Sutradara sudah punya draft semua. Kalau saudara melangkah, berkata, berpikir tidak sesuai draft yang ditetapkan sutradara agung, saudara bolak-balik di-cut, bolak-balik mengulang. Itu yang menghabiskan biaya banyak. Makanya gereja sidang tubuh Kristus pada akhir zaman tidak boleh bodoh. Sebab kalau bodoh, bolak-balik dikasih tahu draftnya seperti ini, apalkan, kerjakan. Kalau memiliki kecerdasan spiritual yang semakin tinggi, kasih tahu sekali dua kali, jalani, taati, tidak akan di-cut bolak-balik. Amin. Amin. Kami ada tim di sekitar pastori, di sekitar yayasan. Saudara boleh tinggal di sana bulan, 2 bulan, 3 bulan, mau berapa di sana. Saudara boleh, silahkan pelajari. Bagaimana gembala mendidikkan satu tatanan kehidupan. Bagaimana si manusia itu harus hidup, membangun peradaban sosial, bisa bersosialisasi, caranya bagaimana, berkomunikasi itu caranya bagaimana, membangun hidup keluarga, rumah tangga itu seperti apa. Jadi istri itu nanti seperti apa, jadi suami itu seperti apa. Ini Mr. Z nanti bentar lagi sakramen minta pemberkatan. Setelah pemberkatan pulang,
pas tugas lagi ke Indonesia, guys, bekerja. Saya tanya, suka di Indonesia atau suka di sana? Suka di sana. Kenapa kok suka Re? Ya, dari pandangan pertama. Pandangan matanya, lihat sorot matanya Re itu langsung keluar itu misteri. Nah, terus komunikasimu bagaimana selama ini? Ya kan bahasa Indonesia belum lancar, si Re juga Mandarinnya juga masih antara menghafalkan konsonan dan vokalnya belum apa, ibaratnya gitu kan. Tapi cara Tuhan menyatukan umatnya itu luar biasa. Dan dia katakan, nanti kalau di sana gimana? Boleh kerja? Enggak, aku enggak boleh kerja. Lah terus, pokoknya di sana enggak boleh ngapa-ngapain, di lingkungan rumah aja ngurusi anak. Jangan sayang ya. Jadi bagaimana mengurusi keluarga, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Sampai Ibu Gembala ngajari bagaimana caranya nyuci. Jangan sampai nanti sebagai istri yang bodoh, suami cerdas, suami penuh hikmat, tetapi istrinya bodoh. Dan iso ngatur pakaiannya suami aja tidak bisa, ngatur makanannya suami saja tidak bisa. Pakaian dicampur aduk sana kemari, jemur juga begitu. Jemur kan juga ada caranya. Kalau pakaian ini tidak boleh seharian dijemur, pakaian bagus dijemur sehari dari pagi sampai sore, udah seminggu langsung. Dari yang biru seger, besok bulan depan sudah tidak seger lagi. Mabluk kan gitu, mabluk. Caranya nyuci bagaimana, caranya pakai sabun bagaimana, caranya setrika bagaimana. Sekali dua kali pelajaran tidak ditaati, sampai puluhan kali tidak ditaati, bodoh. Anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, jangan biarkan menjadi anak-anak akhir zaman, generasi pemenang abadi yang bodoh. Kalau saya katakan sing kadung bodoh, bukan begitu. Nek isu didandani, nek mau berubah. Jadi sembahyang nih, gembala minta tolong aja tidak dituruti kok. Sepele. Yang penting dijawab iya. Kalau saya minta tolong jawabin dulu iya. Terserah dituruti atau enggak. Itu urusan kiri wong dosa kok. Dosa urusan belakang. Saudara, nanti kebiasaan. Nikah itu juga demikian. Ketika terjadi persoalan demi persoalan, karena istri dari suami, perlu orang dulu, perlu dah seorang istri iso ngatur makannya, ngatur pakaian, kan gitu kan. Kalau tidak nanti bahaya. Suami pulang kantor, kondisi kamarmu murat-marit mabuk semua, murat-marit, tidak tertata sama sekali. Cucian berulang-ulang kali udah numpuk, tidak dicuci. Dicuci tapi tidak dilipati. Taruh aja sana, taruh sini, cantrokan sana, cantrokan sini. Stres, suami sudah banyak beban bekerja, sampai rumah lihat ruangan kamar murat-marit seperti itu. Akhirnya apa?
saya punya istri kok seperti ini. Saudara jangan nyalakan gembala ketika hal seperti itu. Sebab pengajaran firman itu tidak ngatur soal bagaimana melipat pakaian, itu tidak ada. Dan masuk jemaat mau belajar ke pastori bagaimana caranya melipat pakaian. Ini belajar nih bapak ibumu sendiri kan gitu kan. Saya tadi kan bicara bagaimana ibu gembala ngurusi anak-anak tim yang di sekitar situ. Cepat, cak kerja cepat, tidak berlambatan. Pantang tidur kalau pekerjaan belum selesai. Nah itu generasi pemenang abadi. Lebih cepat lebih baik. Kalau sudah ditugasi itu lebih cepat lebih baik. Jangan sekali-kali menunda-nunda tugas. Saudara, tempat yang sunyi, Taman Getsemani, ini kelihatannya, dan ini banyak disingkiri orang, banyak tidak disukai. Jemaat akhir zaman suka yang ramai, senang yang ramai di tangan, ya kan? Main gadget nutuli rono rene, oh ya acak-acak itu, cari-cari soal di Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Coba di Taman Getsemani. Ketika pagi saya sembahyang bersama rekan-rekan hamba Tuhan se-Indonesia, hamba Tuhan senior, berganti berdoa, baik doa untuk gereja maupun umat manusia pada umumnya. Betul-betul hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hati Tuhan, mengasihi. Pendoa-pendoa hamba Tuhan yang tidak punya nilai kebencian dalam hatinya. Hamba Tuhan yang hanya berpikir bagaimana bisa menciptakan suasana damai di bumi dengan doanya. Menangis saling mendoakan satu sama lain dari Aceh, ujung Aceh sampai timur. Saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan perempuan-perempuan Yerusalem, Matius 28 ayat 1 mulai, diuji oleh Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Amin. Saudara, perempuan-perempuan Yerusalem ini boleh masuk dalam wilayah proses kematian. Untuk apa mereka datang ke kubur? Membawa rempah-rempah, membawa minyak untuk meminyaki tubuh Kristus. Berkata satu sama lain, bertanya satu sama lain, siapa yang bisa menggulingkan batu itu untuk kita? Saudara, justru perempuan-perempuan Yerusalem ini membangun tim untuk memasuki wilayah proses kematian. Dia berdiam, melangkah dengan senyap, melangkah dengan sunyi, melangkah dengan pasti untuk tetap melayani, untuk tetap mengasihi,
Kalau kita memahami bagaimana Kristus sudah berkorban di kayu salib demi kita, Dia sudah melayani kita, Dia sudah mengasihi kita. Bagaimana kita ketika kita berada di tempat yang sunyi? Harus di tempat yang sunyi menaikkan doa, menaikkan sembah. Karena pelayanan kita sedang bentur, atau sedang sukacita, atau sedang happy. Getsemane adalah tempat untuk membangun rekonsiliasi dengan Bapa. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mungkin saat ini ketika saudara melayani seakan sambil lari. Pelayanan itu bukan menjadi titik utama. Taman Getsemane bukan menjadi fokus utama. Proses kematian bukan menjadi fokus utama. Kasihmu nyaris padam. Kasihmu nyaris terhenti. Aku melayani apa seperti ini? Tuhan sudah mengasihi aku. Tuhan sudah mengasihi keluargaku. Adakah langkah kakiku terhenti karena persoalan yang sia-sia ini? Coba belajar membangun kasih. Coba belajar membangun pelayanan dengan baik. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Dalam situasi kondisi apapun, mereka berjuang untuk lebih sungguh melayani tubuh Kristus, mengharumkan tubuh Kristus dalam posisi di dalam kubur, dalam makam. Perempuan-perempuan Yerusalem berjuang untuk mengasihi lebih sungguh karena dia lebih sungguh mengasihi, lebih dahulu mengasihi, lebih dahulu melayani kita. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem belajar melayani, komitmen mengasihi, terjadilah gempa yang dahsyat, yang hebat. Seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Ketika goncangan demi goncangan, pasti yang dirindukan adalah kelepasan. Ketika persoalan jalan buntu menghadang saudara, menghambat perjalanan saudara, pasti
Saudara merindukan Tuhan buka jalan. Malaikat turun menggulingkan batu penutup tubuh Kristus itu. Ketika perempuan-perempuan Yerusalem komitmen melayani dengan sungguh. Ketika saudara komitmen melayani dengan sungguh. Ketika saudara semakin komitmen, semakin erat dengan Tuhan, mengasihi dengan sungguh. Apapun penyumbat sebesar apapun yang menghambat berkat saudara, yang menghalang-halangi langkahmu, malaikat pasti turun dari surga, dikirim untuk memberkati saudara, dikirim untuk menggulingkan persoalanmu itu, dan saudara berada di dalam salur kemuliaan Tuhan. Saudara bisa masuk dekat dengan tubuh Kristus. Saudara jangan berpikir yang lain. Ketika penutup kemuliaan, ketika penutup berkat itu di depan saudara, langkahkan kakimu, ikuti langkah kakimu, mendekati tubuh Kristus yang di depan matamu kelihatannya mati. Apa tugasnya? Harumkan tubuh Kristus. Sebab ketika saudara meninggalkan tubuh Kristus yang di mata saudara kelihatannya mati, saudara tidak akan merasakan kemuliaan. Saudara tidak mengerti tugas, saudara tidak paham tanggung jawab. Tahu kalau tubuh Kristus berada dalam titik kematian, harumkan dia. Suamimu dalam posisi tidak berdaya, istrimu dalam posisi tidak berdaya, harumkan dia, topang dia, kuatkan dia, tegakkan dia sebagai imam tubuh Kristus. Jangan pengecut, jangan jadi pecundang. Ketika menghadapi proses kematian, saudara lari dari kenyataan. Bukan seperti itu cara Tuhan mengatasi masalah. Bukan seperti itu caranya Tuhan mempermuliakan gerejanya. Saudara, malaikat diutus oleh Tuhan membuka pintu kubur itu. Malaikat diutus membuka pintu-pintu kemuliaan, pintu-pintu kebangkitan itu, pintu-pintu kesembuhan ketika saudara tetap konsisten, komitmen membangun tubuh Kristus. Saudara lari dari kenyataan membangun tubuh Kristus, kondisi saudara tidak akan semakin baik. Judas sesaat aman dengan 30 keping, lari dari panggilan pembangunan tubuh Kristus, lari dari kegerakan gereja mula-mula. Kematian yang mengenaskan sampai sekarang menjadi bahan diskusi, apakah Judas itu selamat? Kan Judas itu bendaharanya Yesus, orang yang dekat dengan Yesus. Tidak ada keselamatan di balik pengkhianatan. Mau buka kitab apapun juga, pengkhianatan adalah kejahatan besar. Akhir zaman ingat, Tuhan Yesus sudah pesankan akan banyak muncul nabi-nabi palsu, pemberita-pemberita palsu muncul sekarang. Pengajaran Injil progresif yang lagi gencar. Banyak orang-orang yang muncul yang tidak mengerti teologi, yang tidak mengerti bagaimana mengungkap rahasia di balik apokalipsis itu. Tak menyesatkan banyak orang, tampil di YouTube, tampil di Facebook hanya untuk mencari subscribe, mencari pengikut,
memutarbalikkan Injil keselamatan itu. Pendeta berkata bahwa kebenarannya itu tidak mutlak. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, kebenarannya absolut. Kalau ada orang yang masih menyaksikan hanya sekian persen, itu palsuan. Dan itu semakin banyak akan bermunculan pengajaran-pengajaran sesat yang menolak pengorbanan Kristus. Tuhan kok disalib? Dan yang sing ngungkap wong bodoh, ya ora ngerti. Diterangno kae wong goblok, bodoh juga ngerti-ngerti. Kalau bukan jatahnya mendapat keselamatan dalam Kristus, ya ora ngerti. Didongnya gak ngerti-ngerti. Yesus kok apa, Tuhan kok mati, Tuhan kok beranak. Ya kan gitu-gitu sejak zaman dulu kan gitu-gitu yang dipersoalkan orang-orang yang bodoh itu. Nah, kembali, malaikat diutus oleh Tuhan turun menyatakan pertolongan, menyatakan kemuliaan atas para umat Tuhan, perempuan-perempuan Yerusalem, para pendoa yang datang membawa rempah-rempah dan minyak untuk meminyaki kaki Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Ya, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. ya, amin. Perempuan-perempuan Yerusalem, mereka orang-orang yang mendapat kemurahan menerima kabar kebangkitan Yesus. Orang-orang yang pertama kali merasakan lawatan malaikat karena mereka cinta tubuh Kristus, mau mengharumkan tubuh Kristus, terlibat dalam kegerakan gereja mula-mula. Saudara, lewat pengajaran salib, melalui pengajaran firman Tuhan, kita diajar, kita dididik, diterangi hati kita supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa menangkap pelajaran dari kerajaan surga, dari contoh-contoh yang diperagakan Yesus, yang dilaksanakan, yang dikerjakan Yesus. Bagaimana kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Proses penderitaan, melalui proses penderitaan ada kesulitan, ada himpitan, ada goncangan di tengah-tengah hidup kita. Ini merupakan cara Tuhan untuk mendidik kita, memperkokoh kita, mematangkan iman kita, mematangkan pengharapan kasih kita, pengharapan gereja Tuhan untuk belajar taat. Orang kalau tidak berada dalam kesulitan biasanya ragil nurut, jarang. Orang itu mau nurut, mau tunduk, itu biasanya kalau sudah dihimpit. Kalau dipressure, kalau ditekan, kalau digoncang, baru dia merasakan, aku perlu Tuhan. Jadi dari proses penderitaan kita belajar taat. Seperti domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak boleh bersuara, keluh. Ayatnya keluh, saya tahu keluh kan, ngomong bukan iso.
ora kanggo kok. Oh, sama sang sutradara harus begitu. Untuk apa? Supaya sadar, supaya imanmu matang, supaya kasihmu matang, supaya pengharapanmu matang kepada Sang Kristus. Itu penderitaan. Nah, lewat proses kematian ini juga cara Tuhan. Proses kematian itu cara Tuhan mematangkan, mendewasakan kualitas penyerahan kita pada otoritas Tuhan. Penderitaan tadi ketaatan. Kematian itu cara Tuhan mematangkan, mendewasakan kualitas penyerahan kita kepada otoritas Tuhan. Ya jenenge mati, iki lho mbok digotong neng ndi wae, ora mungkin protes. Mau diuncalke neng segoro, mau dilempar ke sungai, mau dikubur di juglangan. Milih. Masih bersuara milih? Wong mati iki lho. Milih. Ndak tahu. Nah, itu mati. Jangan apa yang melingkup. Kalau dalam proses kematian, tadi kan ketaatan dalam penderitaan, sekarang penyerahan, wis pasrah wis. Biar kehendak Bapa yang jadi atas kita. Kita tidak bisa mengintervensi rancangan Tuhan. Ini bersekutu dengan kurban penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Kurban-kurban Taurat dalam penyerahan sepenuh itu harus disembelih, dipotong-potong sesuai bagiannya, dipotong-potong kalau isi urip, disembelih, setelah disembelih dipotong-potong sesuai bagiannya. Betul-betul harus memiliki penyerahan sepenuh demi menaklukkan maut. Kematian Yesus itu menaklukkan maut dan alam maut. Di balik kematian itu ternyata ada pertempuran yang dahsyat, ada peperangan yang dahsyat untuk mematikan musuh-musuh yang selama ini mengguncang saudara, musuh-musuh yang selama ini berusaha menghancurkan saudara. Di saat itu ketika saudara dibawa masuk ke proses kematian, ayo jalan. Wong mati kira diisin, tidak punya malu kalau sudah mati. Dulu malu, kalau masih hidup itu dulu malu, pakai sendal jepit malu, isi urip gitu. Tapi kalau sudah mati, perasaan gengsi tidak ada. Opo sing dibanggakan apa? Mayat jenazah itu mau bangga apa? Udahlah, sekalipun dulu hebat, apapun yang kemampuan yang ada dalam dirinya dipinjamkan dalam dirinya, ketika sudah mati, sing dibanggakan apa coba? Terus pengen waktu itu pengen aku tak ngomong sih. Betul-betul wis orang duwe isin. Ketika proses berjalan, jadi proses kematian itu mematangkan, mendewasakan penyerahan hidup, penyerahan sepenuh. Terus proses kebangkitan. Lewat proses kebangkitan, maka Tuhan mendidik kita, membawa hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita dibawa Tuhan untuk memahami, sanggup mengerjakan, untuk mengerti, untuk paham bahwa
Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia manapun. Tuhan sanggup kerjakan. Tubuh kebangkitan, tubuh astral itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Proses kebangkitan itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua dikerjakan oleh Tuhan. Jadi dari proses kebangkitan itu, Tuhan membawa hati kita, jiwa kita, akal budi kita untuk ngerti, untuk paham bahwa kalau saudara sampai saat ini masih ada, kalau suatu saat saudara dibangkitkan, usahamu dibangkitkan, pekerjaanmu dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, sadar itu Tuhan yang ngerjakan. Aja sombong meneh. Jangan keras kepala lagi. Jangan angkuh lagi. Jangan sombong lagi. Sadar kalau manusia sudah tidak bisa ngopo-ngopo. Terbatas apa yang sudah kerjakan. Tetapi apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, Tuhan siap kerjakan untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan sanggup kerjakan untuk Maria Magdala. Tuhan sanggup kerjakan untuk gereja Tuhan pada akhir zaman. Dengan catatan, saudara belajar kepada histori, tahapan demi tahapan yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Apapun kondisi saudara, mari belajar. Kondisimu sedang dibangkitkan oleh Tuhan, sedang dipulihkan oleh Tuhan, sedang fit, sedang sehat, sedang apapun juga, bangkit dari keterpurukan. Mari belajar. Ternyata ini Tuhan yang membuat, ternyata Tuhan yang mengerjakan. Sebab ketika aku menghadapi proses kematian, nyaris aku tidak tahan, nyaris mundur aku dari kubur itu. Ketika aku menghadapi proses penderitaan, aku nyaris menyerahkan itu semua. Aku nyaris pergi, aku nyaris berontak dari itu semua. Aku bertanya-tanya kenapa ini terjadi, sampai kapan seperti ini. Saudara, Tuhan punya cara menyelamatkan kita. Tuhan punya cara membawa hidup kita dalam kemuliaan. Bisa itu, tetaplah setia, tetaplah taat pada kebenaran firman Tuhan. Belajar bertekun, hidup dalam sembah doa puasa. Sekalipun seakan itu situasi yang sunyi, situasi yang tersembunyi, manfaatkan waktu-waktu yang sunyi itu. Percaya Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Percaya Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang besar sesuai dengan kehendak dan ketetapannya. Asal jangan mundur dari proses sengsara, proses kematian, proses kebangkitan. Pahami itu semua secara menyeluruh hingga Tuhan membawa hidup saudara untuk bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk bisa melayani keluarga dengan kasih, melayani suami, melayani istri, anak-anak dengan kasih, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi